Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah GBI Taman Adiasa secara online. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dimanapun kita semua saat ini menyaksikan ibadah online ini, kita percaya bahwa urapan Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari sama-sama kita mau satukan hati, kita naikkan penyembahan kita yang terbaik sama Tuhan. Kita mau angkat pujian yang terbaik. Kita mau bangun mesbah kita di hadapan Tuhan pada hari Minggu ini. Naikkan ucapan syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini saudara, Tuhan Yesus tetap baik. Dia baik buat kita. Kami datang Tuhan. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada pada hari ini, semua karena Tuhan. Sebab kami gak ada apa-apanya Tuhan. Kami bisa melewati semuanya hari-hari ini. Semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Lebih dalam lagi ya Tuhan. Lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau ya Tuhan Yesus. Mengurapi setiap kami. Memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biar penyembahan kami, pujian kami terdengar manis di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Kau disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa. Bersamamu Bapa.
Mari sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Katakan engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Mari angkat pujian ini dari awal lagi dengan lebih sungguh. Katakan, engkau ada bersamaku. Ya Tuhan, di setiap musim hidup kami. Di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan buat hadirat-Mu yang kami sungguh rasakan pada ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Sekarang kami mau bersorak-sorai ya Tuhan, memuji kebesaran nama-Mu Tuhan Yesus. Biar nama-Mu yang ditinggikan melalui hidup kami, biar Engkau yang diagungkan lewat puji-pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Mari saudara sama-sama kita memuji nama Tuhan.
Puji nama Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari sama-sama kita angkat pujian itu dari awal lebih sungguh. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian Jemaat GBI Taman Adiasa yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi hari ini saudara saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul mengalahkan rasa takut. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur 56 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah
yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara, Daud mengalami ketakutan. Ketakutan itu sebenarnya hal yang manusiawi, Bapak Ibu. Ya, menurut Wikipedia, saya coba searching, cari apa sih artinya rasa takut, ketakutan. Ya, ketakutan, rasa takut adalah suatu tanggapan emosi terhadap sebuah ancaman. Jadi kalau kita mengalami ancaman, ya maka secara normal kita mengalami semacam rasa takut. Ya. Ketakutan juga merupakan suatu mekanisme pertahanan hidup yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus tertentu. Misalkan ketika kita takut, otomatis kita mencoba untuk melindungi diri kita, ya, supaya kita terhindar dari bahaya. Ketakutan itu selalu terkait dengan peristiwa pada masa mendatang, ya. Kita takut dengan sesuatu yang ada di depan kita, ya, pada masa depan, seperti memburuknya suatu keadaan atau terus terjadinya suatu keadaan yang tidak dapat kita terima, lalu muncullah kita rasa takut. Seperti yang dialami oleh Daud. Konteksnya saudara, waktu itu di ayat yang pertama, Daud itu sedang berada di Gad, ditangkap oleh orang Filistin. Saudara bayangin, Daud itu ditangkap oleh musuhnya. Mungkin dia mengalami ketakutan mungkin takut mati, takut dibunuh, dan lain sebagainya. Rasa takut itu begitu dialami oleh Daud. Tetapi saudara, Daud ini luar biasa. Di ayat yang ketiga dia berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara, dia mengalami perkara yang menakutkan, yang mengerikan. Di ayat pertama dikatakan, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Ya, ayat 2, seterus-terusku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bayangin, ya, musuhnya menginjak-injak Daud sepanjang hari. Kita aja, saudara-saudara, ya, kadang baru disakiti orang sedikit aja, saudara, kita mulai merasa gelisah, kita mulai merasa takut. Tetapi Daud ini sepanjang hari, banyak orang yang memerangi aku. Ya, ini sebuah kondisi yang cukup menakutkan. Saudara, saya mengalami tahun 97, saya kuliah di Tasikmalaya tahun 97, ya. Tasikmalaya itu terkenal dengan daerah mayoritas muslimnya. Dan waktu itu kami satu-satunya sekolah teologi yang memang ada di daerah itu, kota santri. Saudara bayangkan bahwa kami mengalami himpitan, ya. Bahkan saya termasuk salah satu mahasiswa yang dikeroyok waktu itu oleh orang-orang dari pesantren, ya. Dan kami semua memang dikuasai oleh rasa takut. Tetapi kami waktu itu, saya entah gimana, saya terus terang, walaupun saya sempat dipukuli, tapi tidak ada rasa takut dalam diri saya. Dan saya percaya itu semuanya karena Tuhan. Tapi orang-orang waktu itu situasinya begitu mencekam, begitu menakutkan. Hari ini juga kita, saya nggak tahu apa yang dialami oleh saudara. Rasa takut apa yang hari ini begitu menghantui kita. Mungkin dalam masa pandemi corona ini, saudara, banyak orang mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja. Banyak orang mulai nganggur. Efeknya ketika orang di PHK, orang nganggur, saudara, maka dia tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, kebutuhan makanan, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Mungkin bagi saudara yang hari ini buka toko, bisnisnya mulai sepi, omset mulai turun. Saya nggak ngerti apa yang saudara alami hari ini, rasa takut apa yang kemudian menyerang hidup kita. Mungkin ada antara saudara yang menyaksikan video ini, saudara juga dikuasai oleh rasa takut dengan masa depan. Oh Tuhan, bagaimana masa depan saya nantinya? Bagaimana dengan jodoh saya? Sampai hari ini saya belum dapat jodoh. Umur sudah semakin bertambah, semakin tua, tetapi saya belum mendapatkan pasangan. Saya nggak tahu apa yang saudara takutkan. Ada orang juga takut mengalami kematian. Oh, nanti takut mati muda karena waduh Tuhan, saya belum bisa apa-apa, saya nggak mau mati duluan. Ada orang juga mengalami takut ditolak.
ya, mengalami takut gagal sehingga nggak berani melangkah. Kenapa takut? Ya, pernah punya sebuah trauma, pengalaman yang buruk. Mau mulai usaha A gagal, mulai usaha B gagal, mulai usaha C gagal, sehingga akibatnya tidak berani melangkah. Kenapa? Dikuasai oleh rasa takut gagal, sehingga dia menjadi orang yang apatis, ya. Kemudian apalagi? Takut ketidakpastian, ya, seperti ya kita nggak tahu sampai kapan pandemi corona ini berakhir. Saya lihat ada beberapa orang tua murid yang mengeluh karena ya otomatis karena pandemi ini anak-anak tidak bisa sekolah di sekolah seperti waktu sebelum pandemi corona, tidak bisa sekolah ya kegiatan belajar mengajar seperti normal, harus lewat media ya aplikasi Zoom dan sebagainya. Tidak pasti sampai kapan kita bisa mengakhiri corona ini, ya. Bahkan ada orang yang takut kesepian, sehingga karena takut kesepian dia berusaha untuk ya mencari siapa orang yang bisa menemani dia, sekalipun mungkin dengan pergaulan-pergaulan yang tidak benar, asal dia tidak sendiri. Ada orang juga takut dihakimi, ya. Ada orang juga merasa tidak mampu, dia tidak berani melakukan sesuatu. Kenapa? Merasa tidak mampu, dia merasa minder. Ya, ada banyak hal yang membuat kita takut. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Apa ketakutan yang saudara alami hari-hari ini? Tetapi malam ini kita belajar dari Daud di ayat yang keempat, saudara-saudara. Ya, ayat yang ketiga dan keempat berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, Daud juga kemudian ya, ayat 10 dan 11, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Percaya, ya. Kalau kita percaya, maka kita akan mengusir rasa takut dalam diri kita. Jadi bagaimana caranya supaya kita ini tidak mengalami takut yang terus-menerus? Ya, mungkin takut sebentar nggak apa-apa, jangan lama-lama. Ya, karena rasa takut itu manusiawi. Ya, seperti manusia mengalami rasa sedih, rasa bahagia, dan ini rasa takut. Itu hal yang wajar. Tetapi jangan rasa takut itu kemudian menguasai kita, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Karena kalau rasa takut sudah menguasai pikiran kita, hati kita nggak tenang, tidurnya nggak nyenyak, saudara. Karena solusinya apa supaya kita ini bisa mengalahkan rasa takut? Percaya kepada Tuhan. Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang dapat dipercaya. Allah yang kita sembah bisa melakukan banyak hal di luar pemikiran kita. Allah yang kita percaya itu sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Ya. Bahkan saudara, murid-murid Yesus satu kali juga pernah mengalami rasa takut ketika mereka sedang berada di perahu di danau yang tenang, tadinya tenang, tiba-tiba angin kencang bertiup dan danau itu kemudian menimbulkan gelombang, ada ombak yang besar, dan gelombang ombak itu sudah akan menerpa perahu yang dinaiki oleh murid-muridnya, dan mereka takut binasa. Mereka takut, sedangkan Yesus tidur di buritan, tidur di belakang, dan murid-murid berteriak, Yesus tolong kami, ya kamu binasa. Lalu Yesus bangun, apa kata Yesus? Yesus berkata begini, mengapa kamu takut hai orang yang tidak percaya? Dirasa takut, ya musuhnya lawannya adalah percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak punya iman percaya kepada Tuhan, kita akan dikuasai rasa takut yang luar biasa. Soalnya kenapa anak kecil ketika mati lampu, dia mengalami ketakutan, teriak. Kenapa? Karena ya dia lebih menyadari, mungkin saya bilangnya, mungkin lebih menyadari atmosfer kuasa gelap daripada atmosfer kuasa Tuhan. Kalau kita ini menyadari ada Tuhan bersama kita setiap hari, nggak ada yang perlu kita takutkan, Bapak Ibu. Sekalipun mungkin berada di tempat yang gelap,
Ada Tuhan di sana siap menyertai kita. Kalau saudara yakin pada penyertaan Tuhan, pada Allah yang mengasihi kita, maka tidak perlu ada yang kita takutkan. Kalau hari ini saudara merasa takut, kuncinya percaya kepada Tuhan. Seperti Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Saudara percaya di dalam Tuhan, masa depan saudara bukan masa depan yang suram, tapi masa depan yang cerah. Tetap berharap, berdoa kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit, masih ada Tuhan yang siap menolong, memelihara saudara dengan cara-cara yang ajaib. Jangan batasi kuasa Tuhan yang sempurna dengan pikiran kita yang sempit. Izinkan Tuhan melakukan hal yang luar biasa buat hidup saudara. Justru dalam situasi yang sulit, ya, ada kesempatan buat kita untuk melihat kuasa Tuhan yang tak terbatas yang kita akan alami. Amin. Karena saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan menolong kita semua pada pagi hari ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, pagi ini Tuhan, kalau ada di antara kami umat-Mu yang hadir menyaksikan video ini, yang mengalami rasa takut yang luar biasa dengan pergumulan yang besar yang kami alami. Kami takut dengan masa depan, kami takut dengan pergumulan hidup kami. Tetapi kami pagi ini belajar. Pagi ini kami belajar seperti Daud. Waktu Daud takut, Daud percaya kepada Tuhan. Dan biar malam pagi hari ini juga kami mau belajar, ya, percaya kepada Engkau, Allah yang tidak terbatas, Allah yang sanggup menolong dan membela kami dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Jamah setiap kami yang hadir, yang menyaksikan video ini, ya Tuhan, seluruh jemaat GBI Taman Adiasa, ataupun kami jemaat-jemaat yang lain yang, ya, mungkin selain GBI, jemaat GBI Taman Adiasa yang menyaksikan video ini, Tuhan yang menjamah kami, Tuhan yang mengurapi kami, sehingga ketakutan yang tadinya menguasai hidup kami, ya, disingkirkan, sehingga kami mengalami, ya, pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, sungguh kami bersyukur buat firman yang kami terima pada pagi hari ini. Dan biar firman-Mu menguatkan kami, menjamah hati dan hidup kami, sehingga hidup kami berkemenangan di dalam Engkau. Kalau kami percaya akan ada mujizat dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya. Mari siapkan hati kita masuk dalam perjamuan yang kudus bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kita tahu saat kita makan roti ini dan minum cawan ini, maka kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Siapkan hati kita biar Tuhan menjamah setiap hati saudara, sehingga ketika kita masuk dalam perjamuan yang kudus, kita akan melihat ada kasih dan kuasa Tuhan sedang dinyatakan dalam hidup kita. Mari koreksi hati kita masing-masing. Minta terus sama Tuhan, perbaharui hati kami ya Tuhan. Perbaharui hati kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk masuk dalam perjamuan yang kudus bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, kita angkat cawan di tangan kanan kita. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur pagi ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Naikkan syukur kita sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Yaralabaralabaralaba. Haleluya. Haleluya. Rabaraba ya sandaralaba takaralaba. Haleluya. Pagi ini ketika engkau mengikuti ibadah dan engkau dalam keadaan lemah, saudara yang sakit, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan Yesus, katakan nama Tuhan Yesus. Aku gak pernah takut Tuhan, karena Tuhan Yesus bersama dengan aku. Tuhan sembuhkan yang sakit. Rabaraba, yaralabaralabaralaba. Jadikan mereka kuat ya Tuhan. Yang saat ini ada dalam permasalahan, Tuhan buat jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Rabatakarabaralaba. Terima kasih. Terima kasih kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur atas hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Eko yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Urapi semakin dahsyat untuk jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dan kami diberkati, kami disembuhkan, kami dikuatkan di minggu pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan melakukan semua aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, membawa kami kepada kemenangan, menuju kemenangan. Haleluya. Ya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
kasih Tuhan arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, kembali dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah saudara dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dalam nama anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, bahkan melindungi hidup saudara mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata, amin.